Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi bersama saya Nanda Almes di Insert Pagi, dan kabar pertama ini adalah kabar duka dari Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, di mana beliau ditinggalkan oleh almarhum anaknya untuk selamanya karena kabarnya sakit dan meninggal dunia di Amerika Serikat. Seperti apa kisahnya? Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. Kabar duka kembali menyelimuti tanah air dengan berita duka yang datang dari keluarga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Tak ada yang menyangka kepergian itu begitu dini memanggil Panji Hilmansyah, putra sulung dari Susi yang berpulang kepada Sang Khalik di usianya yang baru 31 tahun pada Senin 18 Januari kemarin. Kesedihan Susi kian berlarut, manakala di saat sang putra mengembuskan nafas terakhir, ia berada jauh dari keluarga, lantaran keberadaannya di Florida, Amerika Serikat. Ucapan bela sungkawa serta simpati turut berdatangan dari kalangan petinggi negara di kediaman Susi, di antaranya Menteri Perindustrian Hanif Dakiri. Dalam kondisi yang terpukul, Susi sendiri belum bisa mengungkapkan penyebab pasti kematian putra sulungnya. Begitu pula dengan Hanif yang hanya mendapat informasi bahwa almarhum mempunyai riwayat asma dan kondisi badan yang gemuk. Kita ya atas musibah yang dialami oleh Susi dan keluarga. Dan memang Susi juga ada yang istilahnya itu kalau bahasa Jawa itu getun. Getun itu apa ya? Karena tanggal 8 kemarin kan mereka ngumpul bareng, liburan bersama gitu. Terus beberapa hari setelah itu malah mungkin di Tuhan. Nah itu aja yang persisnya enggak, waktu persisnya saya enggak ngerti. Ada firasat-firasat yang diceritakan sama Susi. Kamera bang? Enggak sih, kalau atau mungkin lebih bagus tanya Bu Susi aja. Tapi Bu Susi nggak cerita banyak sih soal itu. Ya paling cerita bahwa memang ada asma, ada cukup gemuk kan. Berita meninggalnya anak dari Menteri Kelautan dan Perikanan itu pun pasti sudah sampai pada orang nomor 1 di Indonesia. Namun lewat juru bicaranya Johan Budi, Presiden Jokowi belum bisa memastikan kapan kehadirannya ke kediaman Susi untuk menyampaikan secara langsung bela sungkawa tersebut. Meski demikian, tampaknya bisa dipahami lantaran jenazah dari almarhum sedang dalam perjalanan ke tanah air. Johan Budi pun menyatakan bahwa kondisi Susi yang tengah berkabung ini juga terlihat syok dan kelelahan. Wajar bila para tamu yang datang tak ingin menghambat waktu istirahat wanita asal Pangandaran tersebut agar dapat menenangkan diri atas cobaan berat yang dialami keluarganya. Tadi saya belum dapat kabar, tapi beliau udah mendengar itu ya, karena saya dari pagi tadi kan ada acara tuh. Pertama di Kementerian Perhubungan, kemudian jam 2, jam 3 ya, tadi ada acara di Istana ya. Kemudian disusul jam 4 sore tadi ada rakor mengenai penanggulangan kebakaran hutan ya, sama BMKG. Jadi kemungkinan Konfirmasi ya, karena tadi karena selesai acara saya sama tim komunikasi sama Pak Kardi sama Pak Ari tadi langsung ke sini. Belum. Kalau sama Bu Susi saya cukup dekat ya, sebagai personal. Hanya kan beliau kan perlu istirahat juga ya. Tadi karena itu nggak bisa ngobrol lama kan, ya mengucapkan bela sungkawa. Setelah itu ya sudah. Sesama kabinet kerjanya. Segala doa yang terpanjat diupayakan untuk menguatkan batin Susi agar tetap tegar dan bisa mengikhlaskan kepergian buah hati yang amat ia harapkan tersebut.
Ya ibu lagi dalam keadaan duka, susah. Saya bilang bahwa cobaan itu dihadapkan kepada semua orang. Dan iman kita justru diuji pada saat-saat kita dicoba. Dan orang yang dicoba oleh Tuhan itu berarti dia disayang. Jadi ibu jangan sedih, jangan susah. Kita semuanya akan kembali. Berat, tetapi tegar saja Bu. Dan ibu kelihatannya sangat terpukul. Saya kira bisa dimengerti suasana seperti ini. Tapi syukurlah banyak sekali yang datang menyampaikan ikut berduka cita sehingga meringankan rasa duka ibu. Ya, kita doakan supaya ibu mendapatkan kesabaran dan bisa menerima cobaan yang maha berat ini. Itu sedih atas kehilangan putranya. Ya, tentu sebagai sama rekan anggota kabinet, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Dan semoga apa yang dialami Bu Susi ini betul-betul Bu Susi dapat menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap tabah. Dan mudah-mudahan setelah nanti jenazahnya dibawa ke sini dan dikuburkan, ya Bu Susi dapat beraktivitas kembali. Karena beliau sedih sekali, jadi saya juga nggak terlalu enak untuk nanya-nanya terlalu banyak. Mencoba menghibur ibu dengan Bapak? Ya tentu ya, selain doa, di samping itu juga membuat Bu Susi agar tetap tabah walaupun kelihatan sangat sedih dan sangat terpukul. Oh enggak, saya enggak sempat nanya, enggak. Belum. Yang tadi karena banyak jadi saya juga enggak tega untuk terlalu nanya, lihat beliau terlalu sedih. Kehilangan sosok yang amat dicintai tentu meninggalkan sayatan luka yang mungkin sulit diobati. Apalagi jika sosok yang terkasih itu adalah darah dagingnya sendiri. Lara hati yang dialami oleh Susi ini pun bisa dimaklumi oleh Triawan Munaf. Selain hadir memberi semangat, ayah dari penyanyi Sherina Munaf itu pun berharap agar Susi kembali kuat dan berlapang dada, menerima apa yang telah pergi dari hidupnya. Ya, saya sangat memaklumi kalau Ibu Susi sangat shock ya, sangat sedih, berduka karena dilihat dari kehilangan seseorang seperti anak itu yang paling berat. Ya, lebih berat daripada kehilangan suami, lebih berat daripada kehilangan orang tua. Ya, saya berharap Ibu Susi tegar ya, karena ini cobaan yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa kembali bangkit ya. Tapi ya itu, kami semua tuh berduka cita, sangat kita bisa merasakan kehilangan yang luar biasa ini. Itu saja ya. Ya, beliau masih sangat shock, masih sangat kelihatan. Jadi sebaiknya kita jangan ganggu beliau terlalu capek ini. Lelah psikis sama lelah menerima tamu sebanyak ini ya. Harusnya jangan terlalu lama lah kita di sana. Sangat-sangat dekat sama anak-anaknya ya. Dan ini kan anak sulung yang mungkin diharapkan oleh Ibu Susi menjadi pengganti beliau dalam mengurus urusan-urusan bisnisnya gitu ya. Jadi saya bisa rasakan betapa kehilangan ini berdampak luar biasa pada Ibu Susi gitu. Tapi saya yakin Ibu Susi orangnya tegar. Kami sekeluarga mendoakan agar Ibu Susi bisa tabah dan almarhum dapat diterima di sisinya. Segala amal ibadahnya dilipat gandakan. Dan semua yang ditinggalkan, termasuk Ibu Susi dan adik-adiknya, dan tentunya anak dan istrinya bisa kuat menghadapi musibah ini.
Segala yang datang ke dunia sesungguhnya hanya menanti waktu untuk kembali kepada penciptanya. Kendati kepergian itu menyisakan duka, namun kenangan semasa hidup akan terus hadir dalam benak mereka yang mencintainya. Semasa hidup, Hilman dikenal sebagai sosok yang bersahabat dan begitu menyukai dunia moge. Pria yang mengembuskan nafas di usia 31 tahun itu menjabat sebagai Chief Inspector Susi Air, maskapai penerbangan yang didirikan sang ibu. Ia berada di Florida untuk melanjutkan studi, namun sayang penyakit jantung diduga sebagai penyebab kematiannya. Hilman meninggalkan seorang anak berusia 10 tahun. Rencananya jenazah akan disemayamkan di rumah duka, rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di kawasan Jakarta Selatan setelah jenazah tersebut tiba ke tanah air. Kami keluarga besar Insert Pagi mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.